malam ini juga Streaming kan nih? Iya. live streaming di YouTube Kembang Eceng. Bagi yang nonton di sini pegel di rumah bisa buka YouTube, yang HP-nya bagus, HP-nya jelek nggak ada YouTube-nya. Ketik aja, ketik KEMBECENG Kembang ECENG Kebaceng Bang Eceng terjerat nongol deh. Para hadirin sekalian, pada malam ini saya akan membawakan cerita atau judul Patih Wiramanik.
jembar di alun-alun lir samun ngaling-ngaling ngawayang raga sukma sukma yang padang raga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang, zaman purwa alam padang kue panjang. Lir panjang punjung gunung panjangnya lautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak tunggal, adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa, panjat sekian menitiskan budas rawa, budas rawa. Mengajikan pancadurya, pancalima durya merupakan angan-angan. Menyebut siri wesi deraja wisesa amarah luar masuk yamut mainah yamut, artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah yang maha kuasa. Rob sirap pada puana lingkih gemurah segara. Cecoblok tetek iman kedebong mapak puana lir langit wayang kedebong bumi wayang damar nyata nyawa wayang. Wayang juga ning dalang juga ning wayang sukma wayang maring dalang dalang hanutan wayang. Anak celaka etan dapat sawala kidul mangga batanga lor pada jayanya kulor. Tinggi kepangkatan di alam perwayangan nyatanya yang jagat nata tua wayang Semar Badranaya data pitana ananggih nanggipun diingkang kaeka adik dasa nama purwa eka sawici adi uang ngalui dasa 10
nama jenengan Purwa iku wiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan inga kasakata ingkang samya agana raras boten wonten kados kayangan jagat suralaya bubukaning sinarita yang pramesti Batara Guru Deda Panci Narada selaku kabayan dewa juga adanya Patih Wiramanik sebagai undangan pramesti Batara Guru yang sedang mengadakan musyawarah hubungan rasa curiganya pramesti Batara Guru sebab para Pandawa 5 juga makhluk yang ada di alam dunia makin kurang percaya pada yang pramesti Batara Guru. Sedangkan pramesti Batara Guru disebut penguasa Tribhuwana, Tri 3 buana alam, 3 alam yang dikuasai pramesti Batara Guru dalam pawayangan. 1 alam kayangan jagat suralaya, 2 alam dunia marjapada, 3 alam maya pada golongan jin bangsa buta denawa siluman segalanya. Gemuruh mobiar istana kayangan dihias mas inten jumanten menadakan kemewahan kemegahan surga Maniloka. Surga adalah tempat keindahan, tempat kenikmatan yang kekal abadi. Kakang Panci Narada kakang Adi Guru segera datang di hadapan diri kaula. Kakang Panji siap mana undangan Patih Wiramanik? Ada diri kaula yang pramesti. Panci Narada kabayan Dewa Hampura Rai, apabila ada kesalahan sama-sama kakang duduk. Salah metong boros sifatnya kakang, saya juga kalau lagi salah masalah mari kita saling hampura kakang. Makasih mas. Sindir di mata yang
Akhirnya pada kira yang bawa kau diserah. Akhirnya pada kaulah mati wiramani kampura eyang pramesti. Terima kasih atas kedatangan diri sampean Wiramani. Duduk dulu Pati. Iya, duduk. Kita dengarkan apa yang ingin disampaikan Pramesti Batara selaku pimpinan ini di Kayangan. Raya tinggal dong silakan hidup tak cemang. Raya usik kedalaman jalma hidup ku Gustina. Raya siang bermanusia raya siang sampai pebuaran Himalara di dalam dunia raya siang sampai pebuaran Boga diri anak pasti Latena Wati tidur Arif pagar lala pada lala konawa ayah Nabi Allah kita zaman ayeuna ari jasmitani sebuah ayah Nabi Allah kita Dewa pating celikra tercahaya kadia kunang-kunang salin sumawa ya salin sumawa Narada selaku kabayan dewa. Juga yang kedua Patih Wiramanik yang sengaja diundang pada Pramesti Batara Guru. Sehubungannya Pramesti Batara Guru yang ingin menjalankan segala tujuannya supaya lancar di Kayangan jagat Suralaya. Bersuara Pramesti Batara Guru, Kakang Mas, Kakang Panci Narada, Kakang. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Kakang Panci Narada dipanggil secara mendadak pada diri saya. Bagaimana
badan Kakang Panci sehat Kang? Adik guru adik Kakang junjunan sesembahan diri Kakang nih yang dipuja dipuji pada diri Kakang baik siang maupun malam ini di kayangan jagat Suralaya karena doa remes di Batara Guru badan Kakang sehat 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 mudah-mudahan Pramesti juga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa sehingga keadaan Pramesti sehat tak kurang suatu apapun. Batara Guru sehat 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 cuman yang namanya umur udah tua mapan sesehat-sehat ya kena angin malam gampang sama empuk ini lagi cuaca karang kalau kata orang pinter teh apalagi nggak menentu Iya. Pada orang dewasa nggak bisa diprediksi. bukan es krim goblok Yang namanya nggak benar. ekstrim Es krim. tuh. Kata kita ini mah bahannya penter tahu-tahu gerebek tarilan. Yang kedua yang namanya udah tua mah geuning ada aja yang dirasa segala badan panting gremet kaki panting gremet pala gampang sama puyeng mata lelihatan udah rada kurang Iya, udah tua gitu. makanan juga udah gak boleh sembarangan tadinya kesukaan Kakang teh duren karang duren udah gak boleh lagi kalau lebaran haji itu pas sholat Idul Adha emang dasaran nggak beli ini daging kambing nyate nggak berhenti karena mah kita nyate nggak berhenti bisa besoknya langsung umur kita berhenti Ayo bisa tiap masjid datang mulu bagi-bagi. lihat yang cakep mah biasa aja biar udah tua juga apalagi udah cakep pantatnya gede pantasnya tibang nyampenya di pantasnya tibang waas Iya. Ini bakso gua biji kayak kata saya. hah? Benar. wajar yang namanya normal mah wajar lelaki atau suka ke perempuan juga sama pikirannya mah kalau kira-kira lihatnya ganteng mau udah Si boy. apalagi kalau melihat dalang lagi diri Iya. Kayak habis itu si boy. aduh takut dalam jatuh dari panggung Terima kasih si boy. dengeran udah kurang namanya udah tua Iya. ama lupa udah rada gampang kan emang kunci motor dikantongin dicariin ke menggel Iya. ya siapa aja yang diomelin tahu-tahu begitu ngerokok kantong oh ini gini namanya udah tua kita mah pernah gara-gara lupa karena udah tua kata kita kali bini kita bawa-bawa hampir mau 2-3 hari nggak taunya bini orang Itu mah bukan lupa bang. bukan lupa Bukan. apa bang Itu mah namanya triwis. namanya
udah tua. Iya. Kata kita kali rumah kita, nggak tahu ini rumah orang. Pantes lahir. Tiap hari Segala kenikmatan di alam dunia aja, makanan maupun minuman udah dikurang-kurangin pada Yang Maha Kuasa. Tiap-tiap begitu juga itu teguran. Kalau kita tuh udah gak kayak zaman dulu lagi. Iya. Rambut apa yang tadinya hitam udah jadi putih. Dia akan karang. Berarti bukannya timbang istilahnya rambutnya aja yang ditegur, orangnya juga kudu ditegur. Atau hitam mah gagah, giliran putih mah udah rada-rada. Ada loyong. Boro-boro ngelayanin orang lain, pengelayanin yang di rumah juga bosan dimarah-marahin, kata sama. Bosan dikewatin gitu. Apa mandi kewat-kewatin? Tangan kita, wah udah nggak lalu bisa. Itu teh peringatan supaya apa? Supaya kita teh sadar. Sebab pada dasarnya manusia hidup di alam dunia nggak bakal hidup selama-lamanya. Suatu saat bakal ketemu sama yang namanya mati. Kagak nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Matinya manusia nggak kayak binatang mati paling juga nggak ada hitungannya, tapi manusia mati bakal ada perhitungan di hadapan Yang Maha Kuasa, bakal kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan diri kita. Makanya kalau masih dikasih sehat, ayo kita banyak-banyak ibadah, hitung-hitung ngilangin dosa kita ya Mas. Sekarang nih. Menjaga dekat masjid gua nggak berhenti. Tuh, pulung juga yang tadinya nggak sholat, nggak puasa, sekarang jaga jadi satpam di dekat masjid. Asal orang-orang maghrib dia pergi. Bagi belakang ya. Johor pergi. Orang Johor dia pergi. Yang namanya sembahyang subuh. Orang subuh apa segitu dinginnya dia pergi juga. Pergi dia ke belakang. Sholat subuh. Iya. Gua pergi bukan rajin. Ambil dulu. Bukan ngambil rudu dia mau pergi bawa helm, cuman motornya enggak. Tiba kayu aja dipegangin dari bum titit. Sebab apa? Sebab punya motor lagi sedang resep-resepnya hilang. Iya. Nah itu mah gila tuh. Sekarang ya. Cuman, Iya. sekarang kredit man. Oh iya Cuman udah mau hampir sebulan gak turun-turun. Tadi saya itu bukan 2 tiang ini kan. Cuma seminggu lagi buat. Padahal mengeringanin dia juga orang-orang sama kredit motor Beat. Iya. Ngambil yang 3 tahun, yang 4 tahun, dia mengambil yang 15 tahun. Nah, iya. Sebulan 75.000. Dia supaya murah. Iya syukur kalau emang sehat mah kakak sehat. Bagaimana Patih Wiramanik? Seperti halnya yang Panjika dan diri kaulah juga sehat, tak kurang suatu apapun ya. Syukurlah tuh. Kakang Panji, ada apa ya? Kelihatannya Rai teh bingung, kelihatannya Rai teh pusing. Jangan dipikirin. Jangan terlalu dipikirin. Timbang wayang 8 juta mah ya. Bari meleng juga mau nggak kebayang. Bisa membayar tuh bari ngadep ke belakang. Kalau kata Aceh teh emang orang kaleng-kaleng apa yang anggap? Iya. Orang kaleng-kaleng yang nanggap. Kagak tapi ngati itu Kalau kalau Aceh itu kan orang Kaleng-kaleng itu berarti bukan orang sembarangan. Oh, bahasa gitu. Quran. Dia juga kalau ditanya, lu cek timbang jadi pajak, biar jangan ditibangin, gua mau emang pajak kaleng-kaleng tuh. Iya. Gitu. Ada di rumah banyak kaleng. Iya. Di rumahnya banyak kaleng. Iya. Ya emang bininya berongsok, dia manja. Kakang Panci Narada, makanya kakang saya panggil sekaligus saya bawa undangan, yaitu Patih Wiramanik.
sehubungan masyarakat negara Amarta maupun masyarakat negara Astinapurwa, khususnya semuanya makhluk yang ada di alam dunia, masing-masing kurang menghargai dewa, masing-masing udah nggak percaya lagi pada dewa. Sedangkan di alam pewayangan kita penguasa alam dunia marja pada Kakang Pancin Narada. Oh, jadi makhluk yang ada di alam dunia marja pada kurang yakin lagi udah sama dewa. Bukan tiba nggak yakin lagi, tapi udah nggak kenal pada dewa. Cuman kalau kata kakak mah begini, yang namanya keyakinan mah susah dipaksa. Keyakinan mah bukan soal kepercayaan aja, tapi adanya di hati kita. Apa sebab kakak bilang yang namanya keyakinan adanya di hati kita? Tomboro sifat keyakinan yang umum. Orang zaman dulu percaya sama buhur, disuruh percaya sama zaman sekarang, ialah sendiri kakak gak gampang. Boro-boro sifatnya kepercayaan zaman dulu apa? Yang namanya ibadah sholat aja, sholat perintah dari Yang Maha Kuasa. Kalau emang belum yakin mah susah. Kalau belum percaya baik, utama dipaksa disuruh sholat, disuruh sembahyang, mau dia berantem. Karena apa? Karena emang keyakinan mah susah. Kudu kita tuntun cara musyawarah, kudu kita ajak cara baik-baik. Ini mah kadang-kadang kan emang orang baru mau sholat, baru begitu baru nyampe di masjid, kata Ustadz tumben lah udah nyerempot lagi. Dari soalnya mah dia gue mau sholat Jumat, begitu ketemu Ustadz tumben lu mana gitu. Ujung-ujungnya Jumat besok balik lagi. Nggak jadi emang ambeknya gede kok. Kedua keyakinannya emang belum. Pantau boros sifatnya yang tibang setengah keyakinannya. Yang ibadah tiap hari, sholat tiap hari juga pikirannya belum tentu nyampe ke Yang Maha Kuasa. Pantau boros sifatnya yang tibang setengah keyakinannya. Yang ibadah tiap hari, sholat tiap hari juga pikirannya belum tentu nyampe ke Yang Maha Kuasa. Dari apa sebab? Banyak yang kadang-kadang orang sholat, bari sholat mikirin motor belum kesetoran, bari sholat mikirin mini tetangga ada. Karena emang belum nyampe, pikirannya ke atas belum nyampe. Nah sekarang belum percaya, belum yakin sama dewa. Kalau kata-kata mah biasa-biasa aja, tinggal kita caranya, kita cara musyawarah, kita datangi dengan cara pendekatan nih. Kadang-kadang orang punya pendaringan segala ngomong apa aja, kan emang masih percaya sama pendaringan, udah biarin aja dulu. Sholat kita ajak, pendaringan jangan disinggung-singgung. Ntar juga kalau sholat udah rajin, pendaringannya ditinggal. Dibang orang nyawer lah di tempat pengajian disindir-sindir. Padahal yang namanya hiburan mah bukannya tujuan ke Yang Maha Kuasa. Hiburan mah penting ya mah. Sebab dengan ilmu hidup bakal lebih terarah, bakal lebih mudah. Dengan hiburan, dengan seni, hidup bakal lebih indah. Dengan agama, hidup bakal lebih terarah. Sesuai jalur, sesuai jalur. Ya makanya kakak
ya rasa diri saya jangan sampai makin lama makhluk yang ada di alam dunia nggak percaya sama dewa. Yang dibuat percaya terutama pada Pandawa 5 Cimat Jamus Layang Kalimun Sada. Makanya dipanggil Patih Wiramanik supaya Cimat Jamus Layang Kalimun Sada bisa kita ambil, bisa diambil secara baik atau syukur. Nggak bisa diambil secara baik paksa pada Patih Wiramanik lah. Oh, jadi Rai ngundang Patih Wiramanik buat ngambil Cimat Jamus Layang Kalimun Sabda Kakang Panci ya gitunya mah terserah Rai, dasaran pimpinannya Rai. Kakang ngasih tahu ya udah soal diikutin pada Rai ya alhamdulillah, gak diikutin juga gak apa-apa. Cuman umpama nanti terjadi apa-apa jangan Kakang yang disalahin. Sebab apa? Sebab Kakang punya tugas jadi penasehat ini di Kayangan Jagat Suralaya. Itu mau urusan diri kaulah. Patih Wiramanik saya yang Pramesti Batara sekarang juga turun ke alam dunia marja pada ambil Cimat Jamus Layang di tangan Prabu Dharma Kusuma. Siap diri kalau permisi dari hadapan yang Pramesti Batara. Bantu doanya yang di doa Kuda Cakra selamat jalan, hati-hati Wiramanik. Bantu doanya yang di doa hati-hati. Kita cukup banyak berdoa sekaligus nanti kita bantu umpama nggak sanggup Wiramanik ngambil Cimat Jamus Layang. Oke, terserah. Dewa, jaga keamanan Kayangan Jagat Suralaya. Diserahkan atau syukur Layang Jamus Kalimun Sada dan diserahkan bakal dirampas pada diri aku. Hei, uang negara Amarta jangan enak tenang di negara diri sampai uang negara Amarta. Patih Wiramanik langsung turun menuju ke negara Amarta. Di tengah perjalanan bertemu pada Gatot Kaca Satria Pringgandani yang menjaga keamanan negara. Ya inilah Gatot Kaca penjaga keamanan negara Amarta. Ada penggawa memasuki wilayah negara Amarta. Baik bakal dijaga pada diri kaulah.
besar kekasih Sariak layu kalau kira sariak layu demi nama asal besar kekasih kapan yang yang gagah ketirau asal besar kecapi dari siapa jadi hari ada bangsain pasar kecapi aja bahwa di serangan Agus besar kecapi asal besar kecapi dari apa yang tapi orang bagi orang kedua di mana orang antara amalan bangsain pasar kecapi yang punya rumah makan pepes Ah,
Saya bergaya jati asli karena bergaya asli saya sampai saya bergaya jati asli yang bisa lakukan bergaya jati asli apa yang bergaya jati asli bergaya jati asli
Mawas pada nera kata Solendra saling sumawa Solendra saling pawarsa ya saling pawarsa pada ini Ponggawa memasuki wilayah negara Amarta. Tentu kaulah perlu tahu asal muasal dari mana, juga maksud dan tujuan apa, sekaligus kasih tahu nama diri sampean. Jadi kalau soal asal diri aku, di mana ada bumi, di situ tempat aku tinggal. Di mana ada langit, di situ tempat aku berteduh. Oh, jadi diri sampean tega jelas asal muasalnya. Ibu diri aku, seluruh alam dunia ini milik diri aku. Maksud dan tujuan diri sampean datang ini ke negara Amarta, tujuan aku nggak dua nggak tiga, mau ngambil jimat jamus layak kali bersama. Waduh, apa? Mau ngambil jimat jamus layak kali bersama. Nama aku Patih Wiramani. Siapa diri sampean? Aku Gatot Kaca Satria Pringkanda, penjaga keamanan ini negara Amarta. Yang jelas siapa aja yang menjadi pengganggu keamanan di negara Amarta bakal berhadapan pada Gatot Kaca Satria Pringkanda nih. Apa diri sampai jadi kedawa? Jelas ini mumpung ketemu sama keamanan dah. Tujuan diri aku mau ngambil jimat jamus layang kalimat sabda, dan sekarang keamanan Gatot Kaca, daripada akhirnya Gatot Kaca jadi cilaka, mau mending begini Gatot Kaca, kita musyawarah supaya aku lewat ngambil jamus layang nggak ada gangguan. Kira-kira Gatot Kaca berapa duit mau dibayar pada diri aku? Butuh uang berapa duit, yang penting asal keluar aja, nilainya mual diutang pada diri aku. Kali umpama Gatot Kaca pengen kendaraan sebutin aja mereknya apa. Ada Remco mau jual kopet. Vespa Matic kali. Atau kali yang sekarang yang lagi rame anak muda motor Yamaha 6 Kali pengen pegang JR kayak Aceh. wah. Yang penting masal Gatot Kaca kasih lewat, apalagi jamus layang yang Gatot Kaca yang ambil, langsung serahkan pada diri aku. Dirasa diri aku yang namanya kita jadi keamanan Gatot Kaca, jangan benar-benar hidup di alam dunia, yang benar ya mati, yang jahat ya mati. Mumpung kita lagi jadi pejabat, mumpung ada kesempatan, kapan lagi coba? Sedangkan orang lain dia pengen jadi pejabat, zaman sekarang gak gampang, modalnya gede. Kalau bukan dilebahin di Gatot Kaca, mulangin modal dibeli mau mana lagi? Waktunya mau Gatot Kaca, biar Gatot Kaca bener banget, udah habis jabatannya mah mual nggak dipecat. Udah gak kepake pada mual diri sampai dapat gaji ini di negara Amarta. Berapa dia coba? Atau pengen kendaraan
yang sekarang lagi viral kendaraan listrik. Iya. Apa yang Si bangsa yang buat diri Gatot Kaca yang namanya menjalankan tugas hukumnya wajib dijalankan. Gatot Kaca nggak jadi cilaka, tapi nggak dijalankan Gatot Kaca bakal mempertanggungjawabkan tugas Gatot Kaca nanti di hadapan yang Maha Kuasa. Di hadapannya kuasa apa tadi aku bilang yang benernya bakalnya dikubur, yang jahat jadi kubur. Jangan teman-teman Gatot Kaca hidup di alam dunia sama kita waktunya mah kalau emang udah susah udah ada yang ngargain kita. Susah mah kita tombol sifatnya apa pan kondangan juga yang kaya yang susah tega. Kadang-kadang yang kaya mau mobil yang bagus belum nyampe ke tempat hajatan. Pokoknya itu buru-buru muka itu pisang yang kecil itu kalau ini gede. Coba kalau giliran si Aceh punya motornya Pega itu gak ada BPKB-nya. Kosongan lagi. Mau ditanya-tanya aja. Cuma bukan padewan, bukan di yang gede, yang kecil, yang kaya, yang miskin. Ditanya rampek. Nah ini mana? Kalau bapak kita mah ini rampek. Orangnya rajin. Tadi aja kita udah ditanya. Apa tuh? Gimana? Ditanya. Ini kita Udah ketemu kita alhamdulillah bisa kumpul ini di sini man. bapak kita beraya ini kayak di panggung apa beri keluarin kemudian. Oh di panggung apa aja dikeluarin? Makanan lo. Yang jelas lewat kiri dijaga kiri, lewat kanan dijaga kanan pada diri aku. Bagaimana kira-kira kalau aku masak? Coba tahan. Acap. Wah, susah diajak musyawarah si Gatot Kaca. Udah mati di sana. Terus disabering begitu dijatuh diri aku disaber ke kanan ke kiri. Waduh, aku mau terus terang aja kalau perang bawah lawan bawah mau sampai di mana mau ditinggal lari, tapi yang seluruh dari atas itu dinyerah dah.
asal dilawan dari atas juga ini man aku punya ajian angin topat biar mau ditiup pakai angin si Gatot Kaca Patih Wiramanik meramalkan dia punya ajian angin topat jinanda kuma pradapya kumata kaki jinanda kuma pradapya kumata kaki ajian angin topat ditiup pada angin topan diri jangan dikasih tahu si Gatot saja udah sampai sekali lagi kalau buat Boleh. tiba otek bawah nggak kecabut apa jangan boleh Jangan nyiksa orang. jangan lari Patih Wiramanik munduran jadi sampai napas aku habis kecanda keluarin nanti baunya doang Bawa udah keluar. Hah? Udah keluar. Nggak keluar Buset nyesek. kan nggak keluar mau penasaran Saya nyesek kan kok. Buat saya mau Aja sama kesel ya. muntah gitu. baik apa itu yang lagi muntah di Sama. Itu nih kalau keluar bau buat ya. Caman. masih punya ilmu andalan-andalan aku Iya ada. ilmu ajian halimuna nah, kalau umpama sedikit aku punya modal mau nggak berani aku ambil layang jamu sekali mau sadar Patih Wiramanik meramalkan dia punya ilmu ajian halimunan menurut cerita Wiramanik nggak bisa dilihat pakai mata biasa karena kuampuhnya ajian halimunan tomboro sifatnya Gatot Kaca 1 Gatot Kaca 1000 dijabah kepada maha kuasa Wiramanik nggak bakal jadi kelihatan karena meramalkan ajian halimunan Prabu Wiramanik man kelihatan nggak tuh man Orang tuh kekuatan ilmu lemahnya percaya saya ada. makanya hidup di alam dunia badan kita jangan tiba gede diisi sama makanan diisi pakai minuman ilmu penting ilmu yang namanya
ilmu matobor sifatnya di alam dunia di akhirat juga ilmu yang bermanfaat yang bakal nolong diri kita. Kalau kurang percaya nanya lagi. Nanya lagi kalian Lagi. sama Nedi. Iya boleh. Nedi Ya. kelihatan jadi. Lah kagak. Waduh, Saya kebingungan. dua orang itu. Suara kagak rupa. Apulung kali apulung. Belum. Apulung mah langkahnya jauh deh. Orang-orang mau gak ada yang melangkah dari Boge bulan dari Kerawang apa nyampe Bekasi. Itu nyampe. Kayak gua bosan diusir. Coba lu nanya lu, Saudara gue nih. Woi, kelihatan gak lu? nah, kelihatan deh. Wah, Benar jawabannya. kata dia memang ilmunya banyak. Kata orang-orang mau gak ada aja yang mau bini 3 kali diusir. Dia Saudaranya tuh. emang ilmunya bagus. Saya ada. Sekarang lagi belajar, lagi dia voting. Voting dia. Voting ilmunya, voting lagi diturun-turunin. Iya. Dia mau bisa ngilang mah gitu. Coba voting mau bisa ngilang. Iya. Pasar kolektor. Hilang nih, asal ada kolektor hilang. Susah buat Asal ada orang bang hilang. Punya ilmu hilang. Hah? Hebat itu. Baik. Pengen tahu siga tuh kaca bisa melihat nggak? Betul kaca gitu bawa di matanya aja bang. Iya kalau iya. Tadi dia lewat kok motor matanya dia. Aku lewat mau kuat ngomong aja. Iya. Bahasa Inggrisnya mah motor. Orang dia udah nundutin tuh. Betul kaca. Aceh. Wah, saja biasa itu. Itu mah. Man, Ya. aku cara kayak gini aku rampas jamus layang kalimun sabda. Tadi baru ketemu Batul Kaca, belum yang lain penjaga keamanan buat tasena. Begitu. Jakatawanan terjadi sebab kekuatan keamanan negara martabat penuh man. Ada yang bagian di laut, ada yang bagian di bumi, ada yang bagian di udara. Tombol sifatnya penjaga keamanan masyarakat negara martabat kompak. Iya. Lari kemana kita? Akhirnya apa? Layang jamus gak ke bawah, aku bisa jadi cilaka. Nah sekarang supaya jamus layang ambil ikan di empang mau bagaimana kira-kira man? Dicengkali mau atau butek goblok? Ada bukan dicengkalin saman. Bukan dicengkalin. Ada kok ditimba. Ikannya supaya ketangkep airnya jangan sampai butek kita pancing. Ditiup gua. Aku mau jadi Batul Kaca man. Supaya apa? Nanti layang jamus ambil, aku nggak bakal ditempuh, Batul Kaca yang bakal ditempuh. Baik. Patih Wiramanik meramalkan dia punya ilmu penemu aji pengarti jampe pemakti. Menurut cerita Wiramanik cangkelek malih warna tajia Gatot Kaca. Ceris enggak? Sama enggak? Itu makanya penting ilmu teh begini. Baik, layang jamus bakal diambil pada diri aku. Wah Prabu Kaula Gatot Kaca.
lagi itu si maling. Tahu-tahu hilang begitu aja. Itunya mah dasaran layang jamus belum kamil mah. Aku mau kasih tahu wa Prabu wa, hati-hati ada yang bakal mati layang jamus mah. Yang diceritakan sampai Gatot Kaca juga maupun Gatot Kaca palsu di istana Indraprasta. Kita ceritakan nyatanya di perjalanan Dawala Nalagaring Cepot yang diperintah menjaga keamanan pada Kelurahan Semar Badranaya. Ya inilah Dawala Nalagaring Cepot yang sedang menjaga keamanan. Rek, ada apa Kang Udel? Waspada, Rek. Sebab yang namanya kejahatan susah ditebak. Pot aya naon Dawala, kemari dulu Kang. Sebelum kita nyampe ke istana Indraprasta, kita musyawarah dulu sambil roda-roda sepanjang perjalanan. Mangga atuh Dawala. Hadiri masyarakat masih ada berarti pasal teman ini berarti Nah, yang namanya hidup biar kita susah nggak punya apa-apa, tapi kalau kita lawan hiburan nggak kerasa susah kita ya Mas. Biar utang banyak juga kalau lagi di tempat hiburan mah hilang utang. Si Gareng ngoceh-ngoceh keluar mah. pasal teman ini memegang dengan kau yang tangan orang matahari yang tangan orang matahari. Asik juga coy, ntar kita sambung lagi lagu dangdut. Ada dangdut ya udah, ntar kita sambung. Duduk dulu Reng. Kesukaan kita lagu dangdut gara-gara naik ular tangga. Jareng mah PA. Pasal teman ini salira jadi aku. Pak Asep Taman Mini ada. Kita hiburan Pak Asep. Bola kejauhan itu pasal teman ini salira jadi aku. Sampura akang bade hiburan. Mangga. Salira dengan pasal teman ini salira jadi aku. Dan anda ini tuh tengok kayak maring ayam. Oke heula tuh irama nancan. Ada penjuk ya. Orang-orang mah ke depan goblok.
Geus sakitu we kayaanana. Jangan lama-lama dah. Duduk. Rasa teman ini tidak diakui. Asep paman mini. Seni mustikane hati. Rasa teman ini besok kabur dulu. Hati lama
dawa lala garing cepot menuju ke negara Marta, ya negara Marta. Terus serang, padahal menyang namanya di negara Amarta kita enggak jadi RT acak, enggak jadi hansip acak,
cuman yang namanya jagain keamanan metong boros sifatnya pejabat gede pejabat kecil rakyat juga hukumnya wajib. Dari apa sebab negara yang aman, lingkungan yang aman, apa yang senang bukan pejabat aja, kita ge rakyat enak kalau aman mah usaha enggak jadi melang emang kagak mikirin apa-apa. Coba kalau negara kita nggak aman dong berusaha yang lain manjak aja manjak. Kalau emang kampung kagak aman kita mengurun di kampung orang lagi indah indut tahu-tahu di rumah bini kita ada yang ngendut karena emang nggak aman. Coba kalau udah aman gitu mah kalau bini yang lain, kalau bini yang Aceh mau nggak ada yang doyan ya paling juga dia diperkosa sama anjing. Man, kita rasa terima kasih malam ini bisa menghibur di rumah Bapak Dewan Supandi man. Dan mudah-mudahan kesonoinya tambah lancar, tambah sehat, utamanya mah sehat. Sebab yang namanya hidup di alam dunia, biar dunia kita banyak, harta kita berlimpah, pangkat kita tinggi, kalau kagak sehat pada buat apa? Makanya selagi kita dikasih nikmat, terutama nikmat sehat, jangan lupa banyak-banyak kita bersyukur. Kita pergunakan sehat kita untuk hal-hal yang terbaik ya man. Sebab yang namanya ibadah mah kudu sholat aja pan. Kalau kata orang dulu istilahnya ada orang lagi diri aja bangku di samping kita kosong kita kasihin kenyal lagi diri itu ke ibadah emang. Ya alhamdulillah mana ada Pak Agus Boyo juga Pak Dewan emang. Terima kasih udah hadir pada malam ini, kita meriahkan, kita dukung kebahagiaan putra dan putri dari Bapak Dewan Supandi emang. Buat teman-teman kita juga alhamdulillah yang dari Pasar Kecapi Bang Sain ada yang gak kita sebutin satu-satu, yang dari Buaran, yang dari Jatiluhur, yang dari Jati Asih, Pak Iduk kita masih kecil dia udah jadi bejidor masih sehat. Abang Sengki biar kecil gitu dari masih kita orok itu teh. Sekarang kita udah tua dia masih tua-tua juga. Berarti awet umur deh. Berarti awet tua ya man. Karena apa? Karena emang banyak hiburan. Yang namanya hidup mapan kalau kata agama teh kita kudu banyak-banyak silaturahmi. Tuh, sebab apa? Dengan silaturahmi satu umur tambah panjang, rezeki tambah gampang. Kalau kita silaturahmi mah umpama satu contoh, sekarang kita di rumah nggak punya kopi-kopi acan, kita nenamu udah silaturahmi ke rumah yang satu dia nggak punya juga, kita pindah lagi nenamunya. Persaudaraan banyak, bukan soal hidangannya aja man. Rokok aturan kita kagak ngerokok, murun yang punya rumah ngerokok mah ayo jangan kudu ditawarin, ayo kita sedot dari satu rumah sebatang ya ada 10. Itulah pentingnya silaturahmi. Sebab kalau kita di rumah mah perasaan kita yang paling belangsak, kita yang paling pusing. Coba kalau kita keluar ada lagi yang lebih pusing daripada kita. Kalau kita keluar kan dari diomelin bini. Yang kedua kalau kita keluar mah aturan gak diomelin bini, jadi ya sebab apa keluar doang tidak dapat duit. Di rumah ya sama kita apa kalau tiduran mulu mah kita aki-aki mau mampus kali. Jadi kagak ada gaweannya, pagi tidur, siang tidur, habis tidur gegares.
Apalagi zaman kemarin melondon di rumah saya. Cuman kalau bisa begitu jadi perempuan jangan kayak gitu. Bukan apa-apa, sebab yang namanya lelaki mau bodoh, mau pinter, mau jelek, mau cakep, kepala dalam rumah tangga. Kita ngurusin laki kita itu sifatnya ibadah ya man. Ih, orang zaman sekarang mah nggak ada yang bilang sakape nggak makan, tapi zaman dulu mau banyak yang apa enggak ketemu sama makan acan, tapi kalau lakinya pulang dari sawah buru-buru itu nasinya juga kuat diempe-empe, kalau bahasa Inggrisnya mah dibunderin, disajiin, terbari nyengir, Pakai daun pisang. taruhin daun pisang, dari ditaruhin air, padahal lakinya tiba baru pulang dari sawah tuh, dari cengar-cengir nyebutnya GA ada cabai doang, nggak apa-apa neng, segitu juga dah. Sebab yang namanya hidup mah tong boros sifatnya, yang miskin yang kaya juga belum tentu bahagia. Sebab kebahagiaan bukan diukur dari harta, bukan diukur dari pangkat, bukan. Yang namanya kebahagiaan bisa kita dapat kalau kita banyak bersyukur pada apa yang kita punya ya mah. Satu contoh sekarang, maaf ini mah artis aja, artis kurang bagaimana coba, artis ini cakep, laki cakep, duit banyak, nyari duit gampang, ntar udah bercerai, ntar udah kena narkoba, tiap-tiap begitu juga hidupnya nggak tenang. Kurang apa coba? Orang Bang Sule aja, Bang Sule penghasilannya sebulan 2 miliar, coba duit 2 miliar, sedikit duit panjang dah, boro-boro sifatnya 2 miliar, 100 juta aja nyari duit, apa mampus di panggung di mau nemu. Ya, kalau kayak zaman sekarang mah pakai butut minum. Kalau kata orang dulu tema apa butut mainong mau dapet. Berlaras sekarang minum. Pada zaman dulu itu teh istilah masih butut aja, butut mainong. Kapan laras aja pak? Nah, berarti kebahagiaan bukan diukur pakai duit. Banyak-banyak ibadah, hidup kita banyak-banyak hiburan, yang namanya kesukaan apa adanya ngeresepnya sama burung. Coba kadang-kadang kita pulang nabu jam 3 masih bawa-bawa kurungan burung. Iya, tibang burung bunyi udah girang. Kenapa? Karena emang hobi. Karena mancing aja, mancing dah, mancing lele masih ngabisin 100.000, belum ngerokoknya, belum memakannya di tempat mancing lele masih ngabisin 100.000, belum ngerokoknya, belum memakannya di tempat mancing, belum digigitin nyamuk kalau malam, belum ada gledek. Emang hobi. Bori melengkung di pinggir empang, liatin kumpul, kumpul ditarik sama lele bergiwang, begitu diangkat terus lele buat cepat segitu dia udah bahagia tuh. Dia udah girang. Padahal coba 100.000 kalau kita pikir pakai akal sehat, ngapain kudu capek-capek mancing, kita beli aja di pasar capi. Iya. Masa Atau di Keranggan kita beli lele 100.000, masih bukan melelekan lele. rumah kita makan itu. Serumah-rumah belum tentu habis mah. Iya. Itu yang namanya hobi. Hobi susah ada percaya. Ya, sekarang begitu juga yang hobi nyawer, yang hobi dengerin lagu, bukan berarti dia resep lagu, resep sama sindennya, sama sinden belum tentu. Dari apa sih pak? Belum tentu cakepan sinden sama bininya. Iya. Tuh. Kita mah alhamdulillah man, begitu punya bini rasanya ngelihat perempuan yang lain teh hambar. Ya Allah. Kayak segala Allah. Iya. Boleh jadi orang bini galak banget. Emang bini pun galak man? Udah dicatar loh.
Coba kita kalau emang yang hobi ya ingat kita waktu main di Pedurenan, Iya kemarin. Pedurenan Duren Jaya itu nenek-nenek teh sebenarnya udah nggak bisa bangun-bangun acar. Kalau iya. Begitu kita nyampe nabuh dekat rumahnya, katanya dalam mana dalam, kita samperin, kata kita kali mau ngasih warisan apa, Kita gitu. Bang, Lang, jangan lupa kesukaan kita, katanya cewek-cewek burung. Itu nenek-nenek. Nenek-nenek padahal udah gak bisa bangun-bangun acar. Buat nyamperin. Karena apa? Karena emang hobi. Iya, saking dia senang banget itu hobi. Susah. Ada yang hobinya ngopi. Ngopi. Kalau emang orang hobi ngopi, kadang-kadang kopi di Jati Asih banyak, kopinya kudu kesanggar, kesanggar. Ada yang Padahal sama-sama pahit. ya di rumah kita kok sabrek-sabrek gitu. Di rumah kita ki kopi pahit asal mahal. Nah, padahal Kudu kesanggar. ada apa itu? Namanya hobi mah susah. Itu bukan berarti demen pelayan, dia hiburan kan? Hiburan dia. Hiburan. Makanya kita jadi perempuan di rumah, jangan apa laki kita ngayap, kita layanin lah. Nah, dilebahin ini. Sebab apa yang namanya rumah tangga? Jadi perempuan melayani lelaki hukumnya Wajib. wajib. Yang namanya wajib dijalankan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat Dosa. Tuh. Wajib. Kadang-kadang maaf ini maaf, Maaf ini mah. laki pengen gak dibagi. Enggak dibagi. Padahal itu teh persoalan kecil buat perempuan kecil nih. Iya kalau Coba buat lelaki lagi pengen gak dibagi. walu habis meja gitu. Lah, ada cerita apa di TV mah pengen dibunuh, apa kuat dimatiin tiba gara-gara kagak dilayanin. Padahal mah kalau dilayanin ya Udah seberapa ya? Ketimbang layang ayam. Yang bos iyo. Kuplek. apa kuple mah. Itu 2 kali gencet. Sebab apa hukumnya wajib. Wajib. Begitu juga lelaki kalau emang hidupnya pengen dilayani sama bini, penuhin kebutuhan batin maupun lahirnya bini kita. Saling bantu membantu. Bini disuruh cakep, dibeliin bedak enggak, Iya. dimodalin enggak, tiba orang utang pakaian di pengajian diomongin di mana-mana. Ngomongin di mana-mana. Kalau yang satu bedak bulan dua. Padahal mah kalau yang cakep apa, yang kesebut lakinya juga, duh si anu bininya tambah cakep aja. Nah, zaman sekarang yang penting mah casingnya mah, Casing sekarang mah. casingnya. Kalau yang bedak bulan dua. Iya, punya bini pengen cakep, punya bini sinden supaya cakep, nggak dibeliin bedak yang dari pasar, tiba ngarepin kalau luar, semua muat mah ada bedak. Model jadi apa aja. Terus kejadian kita ini bagaimana? Ya bagaimana? Kita kasih tahu penggemar-penggemar kita malam minggu besok nih, ini acara malam ini kata Abang Thohir katanya bakal disiarin di Radio Irma. Pokoknya simpen dulu radio TK. Simpan tuh radio, yang punya radio kita setel, yang nggak punya kita minjem nggak dapat kita beli, nggak punya duit kita nyopet. Itu maneh majaran. Wah juga bugin orang. Maneh goreng sih teh. Hiburan bohong bercanda. Tolong jangan. Dawalan melihat Gatot Kaca palsu, dia menuju ke arahnya. Busuk. Ada apa kan? Ada cuma Gatot Kaca nih. Mana kalau lihat? Oh di belakang. Nyebutnya bener apa Leng? Kau pengen memedi. Masa emak jadi kayaknya aku lebih. Yalah. Bener juragan Gatot Kaca, ayo kita saprikan cepot. Juragan Abi cepot juragan.
Saya juragan. Boleh. Saya juragan. Coba kemarin dulu dari sampai daun. Udah tersangka itu bisa ketemu juragan Gatot Kaca ya nih. Namanya ketemu juragan masih kagak-kagaknya kamu. Apa kabar? Baik, sehat juga. Karena kabur berdiri Abi cepot juragan dulu pakai dulu. Siapa jadi hari melepas sudah bosan. Ada apa dah? Ah, enggak. Bahwa jadi asing aturan bahwa jadi asing atau orang gak sama bisa lagi Minah amar wata suka. Minah rasa giri-giri. Abare cepot dawala ya melihat Gatot Kaca. Apa kabar diri sampean garing cepot maupun dawala? Ngomongin. Ya apa kabar? Kabarnya mah baik juragan. Badan juga sehat, cuma kantongnya enggak sehat. Kantongnya belum tahu sehat. Cepot. Sarwa abdi kantong itu sehat. Tadi tanya sama petinggi jadi ngurusin kantong si goblok. Ngomong yang mana Ratu Le? Saya mah kalau ngomong sama pejabat grogi. Iya toh boros sifatnya juragan Gatot Kaca emang panglima di negara amarta, raja di negara Pringgandani. Kemarin juga saya mau ngobrol sama RT juga grogi. Saking groginya apem 2 piring habis dari ngilangin grogi. Itu mau bukan ngilangin grogi, lapar goblok. Sot dia ngomong man begini Reng, sebelum gua ngomong nih gua kasih tahu apaan? Apa sih cerapat? Berisik ngapa di kuping? Ini teh sebenarnya jogrogannya di juragan Gatot Kaca. Kalau dari gerak-gerik itu beda. Matanya coba lihat lawak ini kayak maling motor. Jalannya dapat tadi lain. Juragan Gatot Kaca jualannya gagah. Ini mau jalannya coba jalan bongkok ke si Aceh.
memang lu mah kalau apa-apa nggak lu perhatiin sih. Kan juragan Gatot Kaca makanya gagah juga gelarnya aja urat kawat tulang besi kulit tembaga mata kaca negara. Coba masa kulit besi urat tembaga masih jalan bongkok ya ini lain Gatot Kaca ya teh ya diterbuin nanya dulu dah lu tenang aja Jadi ngopi nih. ngomong-ngomong siapa ini apaan siapa ini aku Gatot Kaca Satria Prikandani Dawala. Gatot Kaca mana? Gatot Kaca Jatisari, Gatot Kaca Jatiluhur. Yang namanya Gatot Kaca nggak ada di situ, adanya juga di negara Prikandani. Yang di negara Prikandani mau gua kenal. Jangan segala ngaku-ngaku segala Gatot Kaca lu. Amanya lain mah boleh lu ngaku Gatot Kaca, tapi sama udel. Jangan sembarangan biar potongan kayak gini juga kita mah. Sebab apa? Apa dari nama juga kita udah ketahuan. Iya apa dia mah? Bareng-bareng rek. Udah. Nah, benar kan? Coba. Nyekain. Dia jasa negara. Wah, biar jelek bangsa dewa. Baru saudara. Wah, dulu dia waras, sekarang mau berkhayal gila. Ya sekarang sih berapa buset depannya doang yang benar di belakangnya mah musrukin sudah aku goblok. Iya lah, itu artinya bukan bahasa sembarangan, panjangnya la ilaha illallah. Itu Artinya itu. Artinya tiada Tuhan selain baru saudara gue. Artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain la hai dah orang bisa ngegebret ke bawah itu mah terserah diri sampean dawal. Percaya atau syukur, nggak percaya terserah, aku nggak kepengen diri sampean percaya. Maksudnya ini Gatot Kaca palsu datang di negara Amarta, tujuannya mau apa? Aku mau pinjam jimat Camus Raya Kalimusabad, sebab di negara Prikandani diserang musuh yang sebesar-besarnya musuh, hingga satu juga pasukan negara Prikandani garingnya kuat lawan itu musuh. Dan musuh bisa dikalahkan kalau Gatot Kaca pegang layang Camus Kalimusabad ya. Ketahuan dari caranya, tiba-tiba mau ngambil jimat boleh lo lewat, cuman langkain dulu mayat gua. Apa? Lewat boleh, cuman langkain dulu mayat gua. Sebab apa? Lewat kiri gua jaga kiri, lewat kanan gua jaga kanan. Coba kurang ajar enggak? Coba
perang apa nih topi nyeruduk kandang ayam. Ayo jangan lari cepet, tahu kemampuan diri sampai maupun dawalan. Ngapa orang-orang berantem lu lagi nongkrong goblok? Yang namanya peperangan mah kita sama saudara kudu kompak. Soal menang soal keleh mau urusan belakangan, yang penting mah kita berantem aja dulu. Lagi mana ada rasa kompaknya lu sama saudara? Busut. Bener kata Saman kalau gitu dah. Zaman sekarang mah kita jangan terlalu melihat saudara gue banyak, ilok gue kudu keleh. Lebih betul. Saya ingat si Saman, iparnya aja dirawat sapi 8, belum anak-anaknya, belum adik-adiknya, hampir mau 50. Busut begitu calon RT karena emang duitnya kagak ada, yang milih tidak 5. Yang 45 saudaranya pada kemana tahu? Mana jadi RT calon, orang-orang mah nggak ada yang bayar, orang-orang mah nggak pada mau jadi RT juga, dia mah kuat entok lagi ngerem jadi dijual buat calon RT. So mana entok telurnya banyak, mana biangnya dijual. Dia ke sayang murut, jangan apa itu telur jadi tembuhuk, bininya suruh ngeremin. Kita nanamo rumah Saman mana, bini lu mana ini? Biasanya ada kopi. Mau bini gue lagi di kandang entok. Lah kita lihat, bener bininya lagi nongkrong di kandang entok lagi ngeremin telur. Daripada itu tembuhuk. Mana saya itu mukanya udah merah, buat dudukin telur entok. Panas. Yang namanya calon meman jangan tiba ngandelin duit aja tuh, jangan tiba ngandelin saudara aja. Pendekatan kita sama masyarakat dekat, kita sama tetangga ini mama tetangga kenal ge kagak lagi mau nyalon keleh. Iya udah gitu emang tetangganya si Rojim bapaknya emang tukang ngegerebek, kok emang Saman keleh. Dia mendapat kabarnya katanya menang empangnya diserang. Mana keleh, mana empangnya diserang. Juga ada kenapa? Lele habis, entok habis. Oh, jadi Kang Udel bagaimana ini kon keleh? Hal cepot sarua abi oge keleh goblok tolak. Ngakunya kita anak Semar, padahal yang namanya Semar orang sini juga tahu kesaktian Semar, ilmu Semar, pengebisa Semar. Masa anak Semar berantem dengan keleh? Ini mau orang tua juga nggak yakin sih, mentang-mentang punya orang tua bodoh. Orang mana-mana belajar ilmu, bapak kita nanya ilmu, bapak kita ini sama sekali sama bapak yang ngerendai. Belajar atau yang namanya kita jadi laki-laki. Mapan kata orang dulu teh jauh langkah. Bagaimana kita mau jauh langkah kalau di kampung dewek juga kita udah keleh? Benar juga lah bayi ngomong. Makanya goblok.
Sekarang begini dah, pengen tahu lu yang lawan itu Patih Wiramanik, kalau emang kira-kira lu menang baru lu ngomelin gua. Kalau kira-kira saya kalah, ngapain saya kudu ngomelin saudara? Saya jangan lagi kalah, seri minta dikubur hidup-hidup. Buset, nyaan mana tenang, liatin. Sebab apa? Anak Semar gitu loh. Iya, pemepas pembungkem kuku bayu nih, ajian lampah lumpuh selat jiwa. Ilmu apa keripik sepet? Psikolog kita. Udah pengen tahu dah, liatin lah. Iya gue liatin, udah pengen tahu. Cuman dulu segala sesuatunya butuh perhitungan. Kudu kita hitung dulu kehidupan kita ini lagi apa, siapa lagi jaya. Sebab segala sesuatunya itu tanpa perhitungan bisa jadi bangkrut. Dagang aja kita kalau nggak bisa ngitung kira-kira dagangan kita habis apa enggak? Ya habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari istimewa, waktu istimewa, tempat istimewa. Enggak semuanya hari bagus. Kita lihat dulu waktunya nih, kira-kira naga ada di lebah mana? Cecurut ya. Cecurut kemarin. Ini nih yang suka ngahina orang tua dulu nih. Ya kan emang krian kalah kali kalong lebah dikali dipakai baik. Ukuran orang nyawa. Iya, gue percaya dah sama lu dah. Lu mah sering nanya sama bapak, sering berguru sama bapak. Lah anak Semar masa kudu gak berguru? Goblok. Buset. Udah maju. Hari apa ini ngomong-ngomong supaya perjalanan saya jelas. Kalau nggak salah ini mah hari Selasa. Hari apa? Hari Selasa. Wah, cilaka. Hari Selasa itu kata bapak, hitung-hitungannya lebah disangkal. Jadi kita ngadepi naga. Kalau nama Gareng hari Selasa, kata bapak ini mah jangan lagi sifatnya musuh yang gede, yang kecil jangan dilawan. Sebab apa? Hari apes. Terus jadi bagaimana ini? Bagaimana besok hari Rebo dah? Reng, ini hari Selasa, hari apes. Apa Rebo mau pereh goblok? Lantar berantem sama siapa aja dah tuh. Yang penting berantem. Sialan bener dah. Ditipu kita sama saudara. Ayeuna kumaha ya, karena mah kita bilangin bapak kita aja. Kudu hati-hati ini di negara Amarta teh ada penjahat gede. Mangga tuh, ayah cepat bilangin si Gareng, gua udah awang urusan sama si Gareng. Ya bukan apa-apa, gua digoblok-goblokin, dimaki-maki, berantem bangga. Sialan bener saudara dah. Ayo mangga tuh, ayah. Reng, awas lu kali sekal kalam tuh marintis lu Reng. Kayak gitu lagi mau ngelawan diri aku, cuman untungnya ini ketemu Del Gareng cepet. Jadi berbalik pikir aku ini man. Sebab apa? Tujuan ngambil layang jamu sekalimun sabda, tujuannya supaya masyarakat negara Amarta, makhluk yang ada di alam dunia marja pada percaya pada yang Pramesti Batara Guru. Sedangkan yang ngebawa Cimat Jamus Layang, yang punya Cimat Jamus Layang, Kilurah Semar Baranaya. Aku nggak mau jadi batu kaca aja, mau jadi si Uriel aja.
sebab udel merasa diri aku lebih dipercaya pada Prabu Dharma Kusuma. Cuaca kalau kilok pecus ya kan kekuatan ilmu cek, kekuatan ilmu ini macam apa juga kalau emang nggak ada ilmunya mau wadong boros sifatnya kita ngakalin layang jamu sapan di situ nggak ada ilmunya kuat abis-abisan ngakalin perempuan nggak kena. Coba ya, coba aja baru pacaran udah ngeramik, udah beliin pasir, udah bangun, padahal rumahnya udah menyemplung ke kali, mana kagak nyorek-nyorek kacan, goblok. Ada ilmu. Karena gawanya tuh pakai ditutup. Goblok. Wah. Aduh. Ilmu mah pakai tuh ilmu boeng. Banyak mau boeng mah kadang-kadang ngakalin perempuan tibang beliin bakso 2 mangkok ya udah tidur nyampur. Ilmunya yang bagus, makanya sekarang penyakitnya kayak kotok. Emang tadinya nggak boleh lihat perempuan bagus. Beliin bakso 2 biji kayak Patih Wiramaning meramalkan dia punya ilmu penemu aci pengarti jampe pamake jinanda kuma pradap kia kumata kaji jinanda kuma pradap kia kumata kaji kumata kaji Patih Wiramanik jangkelik malik warna tadia tawala putra Semar Mandanaya ini mau ngomongnya kecil man. Iya udel sini sama udel dari Betawi beda pasar Minggu. Kalau udel sini ngomongnya begini, tapi udel pasar Minggu tuh yang tukang trompetnya ono dalang bonang dia ngomong buat rekan-rekan udel yang ada di Radio Kayu Manis semuanya pada kumpul besok kita pada ngumpul di Radio Kayu Manis ya oke? Dalam temennya no tukang trompet. Alhamdulillah malam ini mah di rumah Bapak Dewan komplit, tukang ketuk ada, tukang trompet emang ya dekat itu dari Ganda Agung, dari Lenteng Agung ya, Lenteng Agung itu deh nyampe ke sini sengaja dia menyewa mobil, emang lagu ngebawa naik motor, emang sombong gitu kan trompet mentang-mentang tuang trompet udah langka. Alhamdulillah tuh udah ada generasi penerusnya. Aska baru SMP kelas 2 udah bisa trompet. Hah? Kemarin gara-gara seni biar dia tinggalnya di Bekasi udah ke Korea Selatan, udah ke Singapura, udah ke Jepang tuh gara-gara seni. Makanya sama seni itu jangan terlalu ngecil, biar katanya di kampung kita nggak tapi rame juga kita teh udah kemana-mana bisa naik kapal terbang ya man, gara-gara seni dipanggil ke sana dia. Alhamdulillah itu si Inden di Batubahana tuh 4 biji mau dipanggil Ke Korea, lah dipanggil Jepang, sama yang maha kuasa. pesawat itu mah ya pakai paspor. Pesawat terbang man, ngomong-ngomong pesawat terbang gue menanya man, kira-kira apa bedanya pesawat terbang sama rok? Nah nggak tahu kan? Tahu man, kalau pesawat terbang sama rok apa bedanya coba? Pulung kali tahu pesawat terbang merok bedanya apa? Bedanya beda. Pesawat mah dari besi. Iya, kalau pesawat dari besi, kalau rok Apa dari itu bahan. salah pantas nggak dikasih kue, salah
sebenarnya di sama kita kok dari bus pesawat mah. ya sama. Iya. Pakai segala kesin dan itu yang nomor 2 sampai si namanya. Iya. Siapa? Enggak. Oh si mama itu. Iya. Besok gua mama. Oh mau di mama. Bedanya pesawat terbang sama rok, kalau pesawat terbang makin tinggi makin nggak kelihatan. Pesawat. Kalau rok makin tinggi itu rok makin dantak. Bedanya ya. Padahal makin tinggi tapi makin dantak man. Ada di tebakannya nih. Jadi malah lagi ribut nggak kepikiran. Tebakan lu apa nih? Nah, apa bedanya kopi sama susu? Ya kopi mah hitam, susu mah putih. Salah. Coba. Ya, kalau kata saya mah nggak ada bedanya. Apa nih nyari bedanya goblok? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Iya. Terus? Kopinya hitam, susunya hitam. Lah ngebingung ini. Kopi ya hitam, susu ya hitam. Lah iya. Coba kamu percaya, kalau tanya sih dia. Jadi kalau kita nggak percaya kopi hitam, susu ya hitam, nanya sinden. Kalau si dia mah gak hitam deh, burik. Udah. Ada Pak Dewan ini malu lah. Pantas kita kagak diangkat ke istana negara. Rada prono. Hah? Gua punya duit 50.000. Dipinjam sama si Pulung 20.000. Tinggal berapa duit coba? Ya, salah. Tinggal 50. Apaan Pulung mah kalau minjem jarang ganti, makanya jarang gue bagi. Jadi itu 50 juga. Orang gue minjem kalau pernah dapet. Masih panjang urusan gue ini mana. Kita doain lagi sekali lagi man, buat keluarga besar Bapak Dewan Supandi man, biar tambah lancar besok mah. Biar banyak tamunya, banyak undangannya pada datang. Wali kota juga katanya mau datang PLT man. Kemarin kita foto mau ke wali kota, besok orang kampung mau foto mau wali kota udah girang banget, apalagi dibagi duit kali. Dibang foto udah sok banget. Apa yang ngagul di mana-mana. Nah itulah makanya yang namanya pejabat mah kudu dekat sama rakyat. Sebab apa? Yang namanya rakyat mau boro-boro dibagi duit, dideketin, dikenalin, dia udah girang aja man. Bukan soal duit, ya duit mah bisa dibilang nomor 1. Nomor 1 utamanya kita deketnya nih kayak nih. Maaf ini mah bukan ngagulin ngara ditambahin, bukan. Bapak Supandi nih, maaf nih, kita kenal dia masih jadi RW mah. Tiap tahun tuh padul ke rumah kita, bang, urusan PRW Supandi, wayang. Tiap tahun kita. Sampai sekarang nih udah jadi dewan, masih ingat sama kita. Berarti dia nggak ngelupain kita yang disebut seni kecil man. Mudah-mudahan kesono ini kemarin ingat di Jati Asih momen lurah punya pada nyawer. Iya, asal Pak Lurah Jati Rasa anu bager namanya lurah. Pak Lurah Jati Sari anu bager. Lurah Pak Camat Jati Asih. Dia malah lebih gede lagi. 3 kali ngobrol kita. Ngobrol duit. Ada apa bininya kalau lakinya nyawer marah ada mah. Padahal mah jangan, biarin aja laki kita hiburan. Dasaran ada kita ini ya man. Ya, kecuali laki kita begitu kita nggak tahu. Bukan begitu kawan-kawan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita langsung ke istana negara Amarta. Mudah-mudahan di negara Amarta
satu juga gak ada yang tahu kalau saya dawala palsu, budel palsu. Inilah belum sampainya dawala palsu kita ceritakan di negara Amarta. Prabu Dharma Kusuma Deda Priyata Sena juga Arjuna Satria Panengah Pandawa. Rai Mas adik kakang Bratasena-i anak kulo Bratasena kang kuaci. Arjuna Satria Panengah Pandawa ada diri kaula Arjuna kakang Prabu. Ya rasa diri kakang kita mesti hati-hati. Firasat kakang mengatakan sedikit banyak tidak bakal ada gangguan ini di negara Amarta. Apakah pengen
Hey!
Gedung Kaisang 45 ya sepi Bapak Tetar Samia Kakang Bratasena maupun Arjuna Satria Panengah Pandawa, dan terus terang kakang terasa bangga di samping saudara kakang Rai teh kaki tangan diri kakang, kepercayaan diri kakang dalam memimpin ini negara Amarta, dirasa diri kakang tombol sifatnya bagusnya kakang memimpin negara, kalipun gagalnya kakang memimpin negara, jangan rasa takut, jangan rasa ragu, kasih tahu segala kegagalan maupun kesalahan kakang memimpin negara. Sebabnya namanya negara nggak mungkin mesti kakang sendiri tanpa dibantu pada saudara-saudara diri kakang. Ada negara Amarta nggak mungkin menjadi seperti ini. Laimah rasa diri saya kakang adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Nomor sifatnya saya sebagai saudara kakak, keadaan masyarakat negara Amarta juga merasa bangga atas kepemimpinan diri kakak. Ya Arjuna Satria Panengah Pandawa, negara Amarta di tangan kepemimpinan kakang Prabu bisa dibilang negara yang adil, makmur, kemahri parepera pilo cinawi murasandang kelawan pangan kakang. Cuman kalau soal kesalahan mah tentu ada, tapi sekali lagi jangan rasa ragu, jangan rasa takut, kasih tahu pada kakang Dharma Kusuma. Mas, mangga atuh kakang, siap kakang. Sampainya dawalan palsu di hadapan Prabu Dharma Kusuma. Assalamualaikum. Ada tamu malam-malam masih namu aja. Salamnya dia jauh-jauh ya. Yang namanya tamu mengebawain rezeki kakak. Masuk suaranya masih uler kayaknya. Dawala masuk dawala. Ada tamu malam-malam masih namu aja. Yang namanya tamu mengebawain rezeki kakak. Masuk suaranya masih uler kayaknya. Dawala masuk dawala ya juragan, maaf ini sendal saya taruh di luar, pakai aja udah.
bawa ke dalam ya tuh juragan. Terima kasih juragan. Datang ngademan ampura juragan duduk dulu dawalan. Datang ngademan juragan duduk dulu dawalan. Juragan dek duduk dek. Salin rasalin sumawa. Maaf juragan saya belakangin ya. Jadi persoalan dawala. Maaf ini maaf juragan dan gak biasa-biasanya diri sampean teh dateng tanpa diundang. Ngan begitu buat para Pandawa 5 jangan lagi sifatnya dawala. Kakang Semar Cepot maupun Alagareng terbuka keadaan ini istana negara Amarta. Percaya juragan, percaya. Ada apa dawala? Jadi begini juragan, bapak sakit. Jangan nangis dulu atuh dawala, mana kondangan banyak. Besok menggiliran kondangan ke rumah Pak Dewan murun 20.000 memalu. Setanda-tandanya murun gua capek-capek juragan. Yang penting masal sehat aja dulu. Kan bapak saya sakit, cuma dihitung-hitung sama bapaknya ngomong. Katanya bisa waras kalau direndemin layang jamus terus airnya diminum. Saya takut banget COVID juragan. Iya mana kemarin mah juragan di Tegal Karang kemarin di Sombok musola nggak berhenti asalan udah innalillahi mana rumah saya mendekat kuburan COVID di Pedurenan asalan lewat wing kalau memang lagi kurang sehat ini mau bisa mati gara-gara ambulan. Biar penyakit yang begitu menghilang. Cuman kalau kata pemerintah kita mau penyakit masih ada man, menjaga protokol awas udah cuci tangan. Ya udahlah, yang penting masing-masing kita waspada, kita berdoa pada yang kuasa, mudah-mudahan senantiasa masyarakat kita biar sehat, keluarga kita sehat. Udah ya juragan. Bagaimana juragan? Kata bapak ini mah barang sehari 2 hari mah mau minjem layang jamu sekali musada. Rai Mas Arjuna, bagaimana menurut diri sampean? Ya kalau menurut diri saya Kakang Semar, pengabdiannya di negara Amarta, pengorbanannya di Amarta bukan sedikit. Ya kalau bukan di lebah ini kita rasa bersyukur pada Kakang Semar di mana lagi. Kasihin kakak. Jadi kasih Rai Bratasena
emang bener dah bapak lu sakit kon iya ini juragan mana tanggal 10 banyak ada acara Bekasi keren di Chandra Baga ya jam 6 saya suruh pada ngumpul mana pada sakit mana dananya gak ketahuan juragan dana apa enggak dia jadi bapak sampean teh benar-benar sakit iya juragan tunggu dawal udah nggak usah repot-repot juragan jangan segala goreng nasi angetin aja yang tadi lah ini mau ngambil ayam jamus kata sekali mau goreng nasi tunggu dulu dawal nanti selesai segera kembalikan ke istana Indraprasta beres juragan permisi kalau gitu saya juragan hampura apa baiklah kedatangan saya ngeganggu jadi soal pegang permisi juragan mundurnya si dawal sampainya Gatot Kaca Satria Pringgandani wa Prabu wa kaulah Gatot Kaca mohon menghadapi hadapan diri wa masuk Gatot Kaca masuk Gatot Kaca ampura diri kaulah wa duduk Rama ampura diri kaulah duduk Rama paman duduk dulu kasih ada apa Gatot Kaca waduh ya rasa diri saya jangan enak tenang ini kita di negara Marta memangnya dari apa sebab adanya penjahat mengakunya Patih Wiramanik tujuannya enggak dua enggak tiga yaitu mau ngambil layang jamus kali musada mumpung layang jamus masih ada di tangan Wak Prabu ya rasa diri saya mesti hati-hati curiga siapa aja yang datang ini ke istana Indraprasta Gatot Kaca jadi sebenarnya baru aja mundur dawala anak Kakang Semar maksudnya dia bilang Kilora Semar Badranaya sakit
hanya menjadi obatnya cuma layang camus kali musada. Waduh, sakit itu udah lama itu Kilura Semar ya. Kalau soal lama enggaknya belum ketahuan. Ngan mumpung anak datang ke istana Indraprasta, coba longok keadaan Kakang Semar, lihat keadaan Kakang Semar. Siap. Kalau gitu permisi diri kaula, wah bakal datang ke Tegal Karang Tumaritis di hadapan Kilura Semar Badanaya. Silakan. Sama kalau bisa mah jangan ngatut kaca jarai Arjuna. Lihat bagus jelek Kilura Semar Badanaya orang tua angkat kita anggap orang tua pribadi. Mangga atuh kakak, saya bakal datang di hadapan Kakang Semar. Tunda Istana Negara Amarta kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis. Kilura Semar Badanaya datangan dia punya putra Cepot Dawala Nalagare. Kebetulan Gatot Kaca juga bakal datang di Tegal Karang Tumaritis. Bapak Budel, hati-hati cilaka Bapak. Coba aku datang dulu dia depan orang tua anak. Pot buruan pot kita temuin Bapak kita. Jangan sampai kejadian ke bawah itu layang jangan. Saya berantem Pak Kelek, berantem kencot. Kamu nggak berantem, gue berantem. Ayah jati asih
Thank you.
cundangan Semar kunjungi gegar ningalam yang waktu niraga sukma ya niraga sukma ada apa anaknya kayak dikejar-kejar penjahat omong nih jelas ngomong jadi ayah kieu nah bener ini ngomong Pak maju di belakang Bapak kejadian anak teh kieu abdi ketemu sareng juragan Gatot Kaca anu pelasu teu coba eta teh juragan Gatot Kaca anu pelasu teh bade nyokot layang jamus kalau musada gitu tah kan ku abdi dipugar-pugar hingga kejadian anak abdi teh berantem mangga tuh gitu Bapak terus aneh lah akan mah sok halal lumpur coba sudah halal lumpur apa dah lorek jadi kejadiannya begini Pak pertama-tama mula-mula saya ketemu kepada seseorang yang bernama Gatot Kaca kan di dalam hal ini Gatot Kaca yang menjadi pertemuan kepada saya ternyata sekonyong-konyong hanya kejadian-kejadian belakang walaupun itu adalah kenyataannya sebagai juragan Gatot Kaca tetapi berhubung kecuali masak rebung setengah kali artinya nggak tahu udah aja udah nih ngomong deh terima kasih Pak terima kasih apanya nggak tahu tapi hidup si gareng jadi pada intinya begini Pak saya ketemu juragan cuman bukan asli juragan palsu akhirnya tujuan saya masih mau tangkap ya tangkap betuk lebuk buat saya ribut Pak akhirnya serompak ditenggang serompak pala saya mau ditenggang saya runjuk untuk saya punya jurus andalan saya terus keleh juragan Gatot Kaca lah saya itu jurus lah kok keleh adik-adik yang bener anak karena maksud saya Bapak datang dia dapat juragan Dharma Kusuma mumpung itu teh layang jamus belum kambil jadi ngambil layang jamus ya tujuannya buat apa itu jurnal belum apa saya tanya langsung saya berantem tuh ya demikian bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba jadi belakang lagi suruh diingatin juragan Gatot Kaca ini mah wah ini jangan segala nyebut lagi ya Pak malu-maluin bener no si Oli no tukang trompet ngebeka juragan gimana keadaan Bapak sampai Del masuk dulu juragan masuk Thank you.
Aduh ya anak juragan sini juragan nggak disangka terang tumaritis teh kedatangan juragan pejabat negara Marta datangnya juragan dibanding gunung yang paling gede hati Kakang Semar masih gedean keadaan juragan datang ini di Tegal Karang Tumaritis juragan ini baru juragan asli meni tadi mau pelasu juragan sehat deh kamu gemuk aja juragan zaman covid tiduran mulu kali ya iya juragan banteng kok karang mah ada bersih omongan iya boro-boro sifatnya perempuan ya juragan saya nyama laki kira saya resok ono gua lahong kok ini belah sakit juragan di si Udel bukan belau sapir ini mau kinyang garam nah kalau kinyang garam kudu ada pasangan ya juragan kalau juragan pakai batu jangan sembarangan tiba pakai batu kudu ada artinya maksudnya kalau sebelah kanan kinyang garam kudu ada timpalannya tangan yang kiri pakai kinyang perak terus kalau udah kenyang merem udah si Udel pada ini mah di YouTube Del per besok temunya sekarang Selasa malam Rebo kita di Ciang sana di rumah Bapak RW Karmin malam Rebo temunya Karang jalan SMP situ masuk baru Bajangku terus di situ emang malam Rebo di situ Pak di Ciang sana lah Bapak tahu Pak pajarnya Bapaknya nanggapin gede pajarnya gede udah pada datang dah takut ya gitu dah Bapak sedih diri aja situ juragan banteng bener terima kasih ya mau punya rokok juragan si ini memang gitu asal muji orang juragan udah jangan dilayani juragan ini kan dengar saya nyanyi ih lo kan juragan nyanyi lah nyanyi apa coba nyanyi tersisih cantik memang aku akui nyanyi apa sih nyanyi dangdut mah dangdut cuman model dangdut sambil gede nggak rame sih orang menyanyi benar Karang lagi viral galak-galak lama sudah ku menanti dirimu kasih setelah lama kau tinggal pergi rindu segala galanya ayo terus bagusan danyan gua tuh sebenarnya atau orang teh dari tradisi ulah dangdut wae atuh oh tradisi mah tradisi atuh ulah jeung jinting urang kudu eling
di dunia membara salam lu mau kasih dia binong itu emang kayak lah ada di binong kasih dia sekarang jadi siden pencak dia ikut kita gak mau biarin aja ntar siden kagak mau tenang aja kita anu udah anu apa lah anu kalau nggak pakai surupan ya jadi yang dimaksud surupan itu ada apa ya ke bawah omongan si Udel itu jadi juragan datang ini di Tegal Karang Tumaritis ada apa juragan nggak biasanya jadi kabarnya Wah Semar teh sakit keras kata siapa si Udel datang ke negara Amarta bilang kalau Wah Semar teh sakit keras segala obat nggak ada yang bisa obatingan bisa sembuh nyatanya Wah Semar kudu pakai layang jamu sekali besar terus akhirnya Dawala pinjam itu layang jamu sekali besar dikasih pada Wah Prabu Darma Kusuma. Nah sekarang kalau memang kira-kira Kilurah Semar Badranaya udah waras mana layang jamusnya sebab itu teh layang jamus mau dibawa lagi mau dikasih pada Wah Prabu Darma Kusuma. Kata siapa juragan saya minjem jam layang jamus sekali musada bukan cuma Wah Prabu Darma Kusuma paman di Pati Arjuna juga saksinya Rama Bratasena jadi saksinya ya Allah nambah ini ada penderitaan mana motor besok waktu Bang Emok bayar itu apa ngurusin gituan saya mau benar nasib saya benar-benar ini mah kalau kata saya fitnah kalau kata bapak fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu kan bapak tahu dari tadi saya sama bapak bareng sama bapak ya Reng lu kudu jadi saksi Reng iya juragan saya jadi saksi apa coba Reng masak nasi ya banyolan mamang gue itu mulai mau tukang trompetan si Oli abdi oke jadi saksi juragan untuk ke negara Amarta pan arek nepi teh balik deui dan terjangka ya teh Dawala kitu dituduh mani kaos pantas gak jadi orang binong mah gak bisa Sunda coba Sunda apanya pakai kaos mangga tuh salah jengna tercolok itu urusannya kemana mangga salah jengna udah dulu urusannya di dulu yang penting pulangin layang jamu sekali besar kalau emang ada menjuragan saya pulangin jangan lagi sifatnya minjem layang jamus juragan lihat juga belum bohong jangan salahkan Gatot Kaca kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampai saya mau sumpah apa mau juragan swear ini mau swear saya nggak ngambil layang jamus tadi saya bilang jangan lagi ngambil lihatnya kagak bohong pulang aja jangan sampai kejadian kekerasan pada diri sampai jangan salahkan Gatot Kaca kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampai bagaimana ini Pak tolongin saya Bapak lari hah? lari apanya Pak? lari
Siapa? Jangan lagi lari ke negara, lari ke lubang semut diri sampai bakal dikejar. Maaf karena kesalahan. Aku jangan pakai segala macam. Memang anak lagi ubur-ubur orang gampang menyanyi. Bagus jelek juga kalau dia seorang bapak. Ini mah bukan salah, Pak. Kalau dia teh kesalahan. Iya. Sebab apa saya sebut kesalahan? Timbang tertuduh. Disangka ini buktinya mah gak ada. Saya Pak jadi saksi, jangan lagi saya. Kang Cepot juga jadi kan. Itu orang kalau pikiran kacau, ini lagi penting. Malam ajak di mana sempat tidur, bernyender. Mana tidur, mana serak, habis pres serak. Habis dipakai kan Pak. Habis mau makan. Banyakan makan. Kan itu mah ke dapur tuh. Orang lagi sibuk dia tidur. Orang-orang mah enggak ada, kalau bukan orang geblek masalahnya ke dapur. Dari apa tuh? Delegasi dia bukan dulu. Wah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Bapak bantu doanya. Ataupun tadi saya bilang boro-boro minjem yakin bohong, bibir saya jontel, kalau bibir mau kepake buat nyara. Belum tentu ke nyawa. Mana layang jauh, pulangin gak? Apa yang saya pulangin sehingga minjem juragan musuh. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Mana layangnya? Enggak ada. Tidak ada yang mengantar bahan nasi goreng pedas. Pulang enggak? Pulang enggak? Apa yang saya kudu pulangin? Akhirnya gantung kacai lantas sama malah batik-batik pada waduh. Ya, mulai kemana dari sampai ada mana? Dawala melayang saking cementara. Kebetulan jatuhnya Dawala di kayangan jagat Suralaya. Inilah jatuh Dawala. Benar kata bapak, kita jangan suka bacokin balik.
Pemali itu masih ada. Orang dulu mah gak ada yang pinter, tiba ngarepin tanda. Ya kadang-kadang ada buktinya, umpama kita lagi ada kucing dari kanan ke kiri, boleh kita terusin sebab kita ngantongin. Tapi kalau kucing dari kiri ke kanan mah kita balik aja. Wal bakalan dapat lagi. Kalau ada buah berbunyi sore-sore, ada perawan yang gunting. Orang-orang buahnya kagak ada, jadi nggak ada yang berbunyi. Perawan sore-sore gitu, nggak ada buahnya pada gunting. Buahnya ngambek. Wah, zaman dulu banyak burung tuti-tuti. Yang bunyinya Burungnya mah kecil itu. buat tengeran, asal ada bunyi gituan juga ada yang mati. Masih ada kawan. Orang butuh itu kita berserak-serak begini mati enggak? Makanya jarang berbunyi. Tanda alam itu tuh. Kalau ada bebenceng, mandul mau cet, selesai awas hati-hati ada maling. Tanda. Gua ada di sorga, apa ada di neraka? Kata di neraka, ini bangunan segini bagus-bagus. Dikata istana, tiap rumah kayak istana. Nah, gue ingetin ini tanda-tandanya nih. Sebab udah 3 kali kita nabuh di sini nih. Tepung rambutan sama punduren. Masih jalan 3 kali ini masih keder. Kalau keder ada apa Del? Hah? Kalau keder ada. Emang kalau keder ada obatnya? Ada. Apa bro? Nih, kalau kita keder di mana-mana nggak lu nonggeng. Oh, kalau keder kita nonggeng. Kalau nonggeng? Nggak kelihatan. Oh kelihatan. Coba belum gua nonggeng. Bukan jalanan belum yang kelihatan. Ini yang ngampleh. Kalau kata sama mah sopel. Ya, nggak gue turutin aja gitu mah. Sebab biar kayak gitu kayak si pulung anak gua sakit. Lagi gini kata dia, nah gue supaya kawin dapat mobil dapat perabotan, aku kawin mau bekas bini samit. Jangan dilihat bonusnya loh. Udah kayak tete. Peninggalannya. Wah, istana kayangan ini mah. Oh, kebetulan bener gua ketemu sama mama. Mang, kue bang, mang. Weh, bawa kemari pun. Gua nemuin mama gua. Kalau di lebah ini, kalau memang kita pasrah percaya pada Yang Maha Kuasa, diangkat derajat kita dari kayangan jagat surala. Kakang Pancinada, ada apa ini? Cilaka, kita kedatangan tamu yang kira-kira nyusahin. Tamu pakai segala nyusahin. Coba kemari dulu kakak.
dan begitu bijaksana kamu boleh nak pemuda zaman merdeka kawan jadi asik berbagai tanggung jawab bangsa perwira anu sajati anu kuat tahan uji anu kuat tahan uji apa kayana jadi makan pemuda juga pemuda panglima jalan berdasarkan hasil karyawan
saya bisa maju maka tiada rasa maka datang barangan maka tiada seperti maka seperti cahaya kurang cahaya kurang jangan lain apa elis jadi asik ada Elis kali pura pikir bingung ketika apa elis jadi asik sudah kita kenal elis jadi asik jadi sesuatu jauh apa elis jadi asik begitu yang berharga cilaka kakak cilaka apa nih cilaka apa dari tadi lagi ribut cilaka kita teh bakal kedatangan si Dawala tiba kedatangan ponakan pakai segala cilaka ya pan kita teh lagi ngutus patih ngambil layang jamus makanya Dawala datang ini kekayangan sebenarnya datangnya nggak sengaja pasti Dawala teh bakal minta ilmu bakal minta pengebisan yang namanya ilmu mah jangan lagi banyak sedikit juga perlu kita turunin deh ini lagi masih sama ponakan kita masih sama saudara sama orang lain juga ilmu mah jangan pelit Nah itu. Tapi Kakang bisa jadi cilaka kalau yang namanya Dawala kita turunin ilmu pasti bakalnya kayak cilaka itu ilmu bakal nyelakain kita lagi bisa dibilang begitu tadi saya bilang apa kita lagi nyari nyuruh orang patih Ringgamani kalau dia punya kesaktian ributnya pasti sama patih Ringgamani kalau ada kekuatan kalau nggak ada kekuatan pasti larinya ke kita juga tuh coba kan tadi kakak bilang jangan nurutin amarah jangan nurutin emosi kalau udah kejadian begini kalau kata kakak ini urusan bahannya panjang sebab apa jangan lagi sifatnya Dawala ada kemajuan Dawala nggak ada kemajuan apalagi apa gugurnya si Dawala pasti ada yang nuntut nyawa Dawala ini kekayaan ya kalau soal pendawa 5 mah dianggap kecil kalau pendawa 5 kalau bapaknya yang datang Nah, berat. ampun sekarang nasi udah jadi bubur apa kita kudu minta maaf pada Kakang Semar masa dewa adanya minta maaf salah baik ke dewa gak apa kalau salah kudu minta maaf
Iya tenang. Dawala nggak mau dikasih ilmu yang bagus, mau dikasih ilmu yang jelek. Dikasih ilmu asal, pendawala mau bodoh, mau nggak terima dia. Udah mulai nyari bahan lagi aja buat jadi cilaka. Assalamualaikum. Udah tadi. Assalamualaikum. Udah, Mang. Saya Mang. Ponakan Mamang. Masuk deh. Masuk ah. Yang namanya di dewa mengurun makanan banyak. Layah, Ya paling enggak ngurun yang tadi diangetin. Masuk Del, masuk. Enak dewa ngeduduknya ke kursinya empuk, enak baik. kursi sarungnya bukannya tibang sarung jok kayak sarung kita, dia melapisannya emas. Kalau katanya bukan di kayangan mau gua colong. Lagi sarung jok motor aja pun pada bolong. Selabis dicuci dia udah ngikut pantat berbasah. Orang jok pada bolong. Hah? Ininya pun di rumah pakai kutang gitu ya. Emang? Ininya aja kutangnya belehok. Baru tahu kita mah. Tuh. Itu dia usahanya merajin, kalau nggak manja dagang ciput. Cuma orang-orang dagang ciput beli, dia mengambil di rawa. Kalau yang butuh ciput memacem aja. Nah Pak Adul yang punya warung makan tuh, umpama pengen olah ciput, mesen aja macem. Kadang-kadang jam 3 udah nyelam di kali. Iya, karena ciput dia berebut mau pulang nabung nih kadang-kadang jam 2:30 lebih nyemplung ke rawa. Nungri. Nyari ciput silem, kata kita kemarin kali bayar, Aceh. Cuman zaman sekarang mah ciput ada, cuman yang langka kijing emang. Kijing. Tuh. Macam si Aska mau coba baru kemarin sore nggak kenal kijing. Si oleh tuh. Kenal kijing, kalau emang pengen kenal kijing, nanya aja mesin dia. Mesin coba Sinden, kijing bagaimana? Pasti dia nunjuk kijing. Udah Itu bukan kijing, itu hijau. Oh itu bukan kijing. Hijau itu. Hijau. Emang banyaknya gara-gara kijing sampai kuat bangun rumah gak jadi gimana? Iya. Ada kijing itu. Boleh kita punya kesukaan, boleh punya kecintaan yang namanya lelaki, memang kudu demen perempuan. Perempuan demen lelaki, cuman ibaratkan mobil mah remnya kudu pakem. Jangan apa aja yang perempuan kita, kalau emang HP kita titit dia meminta yang Android. Diturutin baik gitu aja mah. Gitu lah. Demi mama. Kata itu mau dia jangan di mama. Talannya jelas. Jadi datangnya dewala di Mang sambil ngomong, gara-gara nggak ada ilmu habis bibirnya pada jontor, dijeblok di jontong-jontrongin juragan Gatot Kaca, pada perih rasanya. Sehingga ngambil layang jamus, dikatain ngambil layang jamus. Saya disuruh keluarin itu layang jamus, lah bagaimana saya mau keluarin, apa saya minjem ya kagak.
Emang saya mau orang susah, saya mau orang bodoh. 1000 kali saya ngomong Ilmu Wali percaya sama Juragan Gatot Kaca. Ya untung kalau emang saya dikasih keselamatan Yang Maha Kuasa Juragan Gatot Kaca. Tadi ini saya diinjek, diilos, dilemparin terus. Nah itu kali untung saya bisa ketemu sama mama. Oh jadi tujuan diri sampean teh minta ilmu mang kasih saya ilmunya majur banget. Kalau bisa ilmunya jangan pakai puasa, saya mah nggak kuat. Saya mau boro-boro nguasain ilmu, puasa wajib juga kadang-kadang sampai jam 11 buka, dan jam 1 mulai lagi. Iya, habis saya mah kagak kuat, mah susah. Susah kan buat. Iya baik, diri sampean bakal dikasih ilmu pada yang hati-hati, tenangkan, ikutin. Kemana mah? Omongan ngomongan paman. Iya dah. Bismillahirrohmanirrohim. Emang kudu pakai bismillah? Mesti pakai bismillah setiap perbuatan kita yang baik. Bismillah artinya dengan nama Allah, berarti kita teh minta redo, minta pitulung pada Yang Maha Kuasa, sebab nggak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan Yang Maha Kuasa. Iya emang. Bismillahirrahmanirrahim. Parang bengkok. Apa bang? Parang bengkok. Parang bengkok. Dipakai bengkok. Dipakai bengkok. Emang parang mah semuanya bengkok. Emang parang mah semuanya bengkok. Ilmu itu mah. Ilmu. Manjur yang penting mah kita yakin. Coba ulang. Bismillahirrohmanirrohim. Parang bengkok. Dibengkokin bengkok. Udah dibengkokin bengkok. Bukan, salah. Mau dipakai bengkok. Ayo. Parang bengkok. Parang bengkok. Dipakai bengkok. Dipakai bengkok. Enggak dipakai bengkok. Biasanya masa giliran dipakai bengkok. Jangan jawab atau Belajar. ini mau orang Aceh katanya saya pakai bengkok. Saya pakai bengkok. Bukan bengkok aja mah. Bukan bengkok. Bukan. Apa tuh? Nekuk. Oh, nekuk. Atas bini ribut. Lah sekarang bapak lu gede. Iya. Bukannya gede, busuk. Nekuk. Kayak lulu yang kelinting. Dapat ribut aja tuh di belakang. Tahu orang lagi belajar tuh. Chat, lu sih. Dewa lagi nurunin lu. Ulung nih mulai. Diam. Coba. Bismillahirrohmanirrohim. Parang bengkok. Dipakai bengkok. Enggak dipakai bengkok. Emang parang mah semuanya bengkok. Nah itu apalin. Jangan sampai lupa. Parang bengkok. Si Aceh bengkok. Itu Aceh dari mana? Pakai P di bawah bom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiba dikasih itu doang mah. Emang apaan? Gocap kayak itu mah. Buat ngarap. Yang lain mah minta ilmu ngebayar goblok. Bukan minta duit.
udah gampang tarik ke bawah lusa. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya tenang ya. Kopi saya mah pahit mah. Sampai nawarin, enggak? Lo belum nawarin, kirain kali tawarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bengkok dipakai bengkok, nggak dipakai bengkok. Emang parah mah semuanya bengkok. Geli banget. Apakah itu benar ilmu? 85 kalau dikasih ilmu tahun nanti ngegebuk ke kita. Jadi bukan ilmu itu mah akal-akalan saya. Aduh cilak. Udah lo ketemu penjahat lagi para bengkok aja. Iya. Lo tahu? Pada bobok lur. Bukannya menang malah babak belur. Ya terserah. Yang penting melepas persoalan kita. Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Larang bengkok dipakai bengkok, nggak dipakai bengkok. Emang parah nggak semuanya bengkok. Larang bengkok dipakai bengkok, nggak dipakai bengkok. Emang parah nggak semuanya bongkok. Salah itu. Salah. Orang ngejelekin itu lagi ulang. Larang bengkok dipakai. Ku tega-teganya betaraku. Kon emang orang mau ngadepin penjahat sakti, dikasih parang bengkok. Aduh. Ama ponakan apa kayak gitu bagaimana sama orang lain. Man, kenal. Aku teh Sang Hyang Tunggal Mang bapaknya Ki Lurah Semar Badranaya. Dari Tegal. Bukan dari Tegal. Sang Hyang Tunggal. Kalau bukan aku bantu, nggak aku tolong, bisa cilaka si udah. Kata dia mah ilmu beneran aja. Orang namanya dewa. Makanya hidup kita jangan terlalu polos mah. Sedikit banyak ilmu kudu ada, pengalaman kudu ada. Baik, aku bakal masuk di garda di sini. Ilmu apa itu ya? Ya. Kata kita nggak yakin, kata Betara Guru mah kudu yakin. Gua paling aja. Ilok mamang kudu jahat. Mamang orang tua kita, mamang mah nggak ada yang jahat sama ponakan. Ada mamang. Kecuali pulung. Dia mamang yang nggak akur. Giliran warisan gak dapet ya lo. Bismillahirrahmanirrahim. Parang dipakai nggak dipakai bongkok. Lah. Salah dewa gitu. Emang parang mah semuanya bengkok. Memang maju
manjur coba pengen tahu gua terbang dulu dah. Ya coba jajal. Gua jajal dulu bukan apa-apa karena kalau gua nggak jajal begitu ngarepin musuh kagak manjur lah mati gua. Bisa begitu. Lah nggak manjur pemberi dari karang. Ketahuan. Iya ada. Iya. Lah iya tawar lah murah kalau ditipu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Parang bengkok dipakai bengkok, nggak dipakai bengkok. Emang parang mah semuanya bengkok. Terbang. Bener man. Benar tinggi banget itu. Bisa tolong sangkar emang pelayan mulu ya. Iya. Masih ada aja sangkar. Apa guyak ya? Katanya pimpinannya nggak ada. Iya, udah Dan itu ninggal. lagi di dekat TV udah ready. Oh pimpinannya lagi deketin medalanya di. Iya. Wih. Lu mah ngarap gamelannya, Nah, ngarap rabutannya. wah. Itu mantuman. Kayaknya itu tuh yang ngambil ayam jamu sebab ada di tangannya sih. Biarin gue mau samperin kurang. Layang jamus bawa pada diri aku pasti udel bahannya yang setengah mati. Udel bahannya modal. Ya berhasil diri kaulah membawa ini layang jamus sekaligus. Orang serahkan itu layang jamus pada diri aku. Emang milik bapak moyang lo ini layang jamus. Buset. Jadi orang jahat gua nggak larang, cuman jangan nama gua yang lu bawa-bawa goblok. Sialah bener. Barang bengkok. Nah, jadi maksud diri sampean gua yang setengah mati disiksa juragan Gatot Kaca, lu juga setengah mati gua siksa. Apa tawa? Coba model si Dawala pakai segala mau nyiksa diri aku. Tadi Dawala nggak manjur karena udah manjur. Iya. Sebab udah punya barang bengkok. Apaan itu? Mau nyoba? Ilmu barang bengkok 1000 kali juga dibaca, nggak bakal jadi takut lah. Ngahin. Iya belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Parang bengkok dipakai bengkok, nggak dipakai bengkok. Emang parang semuanya bengkok. Lemas tuh. Pakai ilmu mah gampang berarti. Iya mudah ya. Barang bengkok. Yang bengkok barangnya. Nggak kudu bukan barang bengkok. Parang. Oleh aja coba. Si Oli. Si Oli lagi ribut barang bengkok dipakai bengkok. Barang siapa yang bengkok? Acep. Juga. Macem-macem. Coba. Siapa yang nyuruh ngambil ayam jamus? Itu meniat aku sendiri. Bohong. Aku. Emang jelas-jelas barang bengkok dipakai bengkok, nggak dipakai bengkok. Emang semua barang mau bengkok. Gatel. Katanya lu perbaiki semua. Itu gatel ngapa kegaruk di bawah itu? Emang gatelnya di situ
Salah kali orang tadi nyebut barang bengkok. Jadi itu yang digaruk. Buat ngaku ayo Patih Wiramanik karena merasa sakit disumpah pada Sidawala akhirnya ngaku kalau yang nyuruh Wiramanik Prames di Bantara Guru penguasa kayangan sama Bantara Guru udah bos mamang gua juga ini yang jahat. Hah? Obat asal sehat aku kudu jadi sehat, asal waras aku kudu jadi waras. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Parang bengkok dipakai bengkok, nggak dipakai bengkok. Emang parang mah semuanya bengkok. Parah semua. Tangan lu putus, iketannya putus sih, udah gak apa-apa dah. Gak apa-apa. Udah bengkok. Talinya kekecilan. Udah bengkok ini. Parah itu. Apa lo? Benar apa yang benar mandi itu nggak pakai kamera. Nyari tali muka kayak itu. Si Aceh. Asal air kudu jadi air, asal api kudu jadi api. Patih Wiramanik cengkelek malih warna tada. Permoni man. Ya ampun, itu perabotan pakai PH atau Iya itu. Malu ada mengoting nih. ini memang udah dari sononya begini. Maaf. Ya udah dah. Apa-apa jangan sonenya jangan ganggu lagi. Jangan ngacak-ngacak negara Amarta lagi. Siap. Udel mau nganterin enggak? Saya pakai segala nawarin nganter. Iya, hidup tadi nawarin gitu. Orang perempuan dia mau rumah. Iya. Kalau gua nganterin, ntar dikasih pete, matero. Punya pun pete gini kan. Apaan? Pete sama tero. Lalap. Kalau nganterin mentar udah nyampe dikasih pete sama tero. Sama nasi uduk. Iya. Artinya dari dorong, dari duduk. Boleh. Terima kasih. Kalau pengen nemuin saya mau disanggar. Nanti dulu disanggar. Pun. Nomor HP saya minta aja. Jangan ya, Ada. Cuman jangan ngopi pahit doang. Kalau ngopi pahit doang dari pagi sampai sore. Giliran dipintain gocap marah-marah. Udah kopi pahit. Iya. Buset. Dari Sanggar itu mah. Iya, kayaknya belum nyusul sini. Hampir-hampir menang dalang Endi gitu. Bisa juga itu, Pak. Kalau gitu mamang gua juga. Yang ngajarin kagak bener mah.
sebelum gua datang ke negara Marta nyeksa juragan Gatot-Kaca, kayangan dulu gua acak-acak. Betara guru gua usir, Panji Narada gua usir, gua jadi dewa di kayangan jagat segala. Udah bohongan mamang yang ngajarin kita kagak bener, kita lagi bener juga. Ntar dewa udah gua usir, negara Mata juragan Gatot-Kaca gua tangkap. Ya membela juragan Gatot-Kaca umpama Bratasena gua tangkap lah, gua lagi manjur. Punya para mengko Arjuna, Nakula, Sadewa, Betara Kresna, gua kasih barang pokoknya. Dia lemes semua. Gua apa yang parah udah? Mau berhenti jam 5 ini mau Bisa juga itu. sebab bahannya perangul nih, makin pagi keluar semua yang keluar. Habis janturannya. Habis janturannya. Pokoknya jam 5 udah baru berhenti. Ya makanya ya paling gak dah 1,5 juta mau tambahin lagi deh. Sebab jam 5 ini lagi kelas aklisik Pak Dewa, kelas aklisik mau nambahin istirahat ya lo, sebab ini makan malam angkatan ya lo. Besok masih banyak tamu yang datang gimana ya, kita doain sekali lagi biar lancar besok, biar sehat juga dia. Iya, jangan ada gangguan, jangan ada halangan. Kedua mempelai juga jadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, kasih putra putrinya soleh maupun solehah iman, yang sebabnya namanya orang hajatan mah. Kalau orang zaman dulu hajatan kadang-kadang untung-untung sebat. Sekarang mah kita hajatan paling gak untung-untung punya mantu, untung-untung punya cucu. Indah banget rasanya kita kalau udah punya cucu. Dulu kita main sama anak, sekarang kita main sama cucu ya. Di dunia mah ngapain lagi tuh, sebab yang namanya kebahagiaan mah nggak perlu duit, nggak perlu banda. Anak cucu kita juga kalau emang istilahnya bisa nyenangin, ngebahagiain hidup kita ya man, ya man, man, ya man, apanya man, mak sukses aman yang menjadi penjahat ini kaya sampai dewa mau balas dendam sama mamang gua. Kenal pada diri aku lah, kenal siapa dia? Betara Yama. Apa tugas Betara Yama? Tukang nyabut umur. Itu boleh kada? Daripada akhirnya diri sampai jadi cilaka nyawa dicabut pada diri aku, balik mah gampang. Urusannya dulu rapi, asal urusannya rapi itu balik nggak perlu disuruh juga. Jadi maksud diri sampean sebelum ketemu Pramesti Betara Guru, gue gak bakal balik. Siapa kalau gitu diri sampean mau coba-coba kemampuan
aduh ampun di guru tewas Bataraya Pak yang menjadi penjaga diri kita lemas hilang hijrah daya upaya disangka ilmu dari naik promes di Batara Hulu manjur dawala seucap nyata secidung metu dimana ini lain silaka kada diri kita naik promes di Batara padahal mah itu teh ilmu bohong tapi kenyataannya manjur gimana ya? Kita minta bantuan pada Pandawa kita minta bantuan pada Arjuna Bratasena Batara Kresna ayo jangan sampai kejadian kita ketemu kosong betapa kerajaan Kayangan jadi raja udah pertama-tama kalau emang benar gue desah jadi raja aku mau kawin dulu sama bidadari sinden mah nggak main sinden menggelepal bidadari kita punya bini langsung sekali kawin dua tiga meribet dua aja sebab apa kalau dua makan karena kita tidur satu bantal tiga kepala bininya muda sebelah kanan yang tua sebelah kiri asal giliran kita berbalik ke kanan ada berbalik ke kiri ada sono kemarin naik kaki blojor kiri kanan ya iya paling modal kita telur sama pina muda ada taren akar apa akar bambu akar bambu terkuat akar iya jago katanya mau pergi ke negara Martada emang tujuan gua di Kayangan gua jadi raja terus sekarang umpama dewa minta bantuan ke Pandawa gua hancurin malam ini mah Pandawa gua serang lah sebab gua udah jadi jago gua punya parang bengkok iya ya parang teh makanya kita kudu tabah hidup kudu sabar teh begitu yang maha kuasa mah pasti ngasih jalan keluar buat diri kita umat iman lari kemana kita ada apa ya Kayangan diserang siapa yang berani nyerang Kayangan jagat Suralaya sih udah ya boleh jadi dia punya kekuatan sebab dia megang melayang Camus Kalimus ada nah itu ternyata bukan tiba kabar hoak nyata ini modelnya ngambil layang Camus di mana ada si Dawala pasti bakal datang sini sebab ngejar ayam lari lewat belakang nanti saya jaga si Dawala ayo lari
dawala yang terkenal bener, yang terkenal kejujuran di lebah ini benar-benar jadi maling diri sampai. Mana itu layang jamu sekali kesana? Ada layang jamu di tangan saya. Selain udah gampang nyerahin mah urusan dulu coy. Jadi maksud diri sampean bisa saya serahin layang jamus kalau juragan udah nyerah sama saya. Jadi maksud diri sampean berani diri sampean pada gacet kace orang wanita di ngopo siralanang pola lanang buat di lebah ini mah saya lanangnya udah jadi jagoan. Saya udah sakti guliti manjur gulijur ilmu dari mana dia ada segala ditanya biar kayak gitu turunan dewa. Iya. Saya punya ilmu ajian parang bengkok. Jadi tawarin ini mah bukan banyak orang. Yang anggap sepele. Coba aku mau tahu ilmu diri sampean apa tadi parang bengkok. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Parang bengkok dipakai bengkok enggak dipakai bengkok emang parang mas semuanya bengkok lepas coba benar bagus ilmu diri sampai ada benar Del batas sekarang jangan nyebut Del saya udah jadi raja di kayangan jagat Suralaya. Jadi maksud diri sampean pakai Gusti Sinuhun Prabu Udel apa jadi nyengklak ya Kagak nyambung pisan belakangnya. Mana belabet itu. kita kata tetangga kita ada kalau namain anaknya jangan sembarangan Ya jangan iya. kalau nggak jadi pejabat coba kalau jadi pejabat sekarang mau bukannya tiba orang kota aja orang kampung juga orang sini ada yang udah jadi dewan orang Bekasi ada yang jadi wali kota Iya. tuh ada yang jadi lurah ada yang jadi camat. Makanya kita punya anak kalau bisa menamain yang benar, artinya yang benar, jangan sembarangan. Mentang-mentang lahir hari Rebo dinamain si Buan. Mentang Selasa lahirnya Salim, perempuan Salim. Kalau gede sebelah Salim. Coba ayo. Gusti Sinuhun Prabu Udel. Nah, makasih. Kasih waras kada diri kaula asal waras kudu jadi waras. Asal sehat kudu jadi sehat kedebong keraras masa agung ke waras. Bener bagus ilmu diri sampean ajarin aku Del. Gampang ajarin mah. Udah ada syaratnya. Beras pakai aksara sa. Biasa. Sagantang. Sakarung. Sa 3 karung. Salor yang 3 karung lah. Habis kalau itu mau ada seleter sedikit. Iya. Sekali makan. Saya mau saja daripada seleter mau mendingan diborongin dah. Jadi diri sampean mau nurunin ilmu mau. Kata sekarang situ jadi senopati saya. Saya bayar tenang. Rokoknya apa coba? Rokoknya Samsung. Nah, tenang. Ada lah tenang. Juragan mau taunya ngisap aja. Ngisap rokok
ngisep aja dulu ngisep. Apa bisa? Kita mengejar Pramesti Batara Guru mau lari kemana? Baik, Gusti Simon Pramudia ikutin pada dia. Sampainya Pramesti Batara Guru di hadapan Arjuna Satria Panangah Pandana. Arjuna hijau yang hampura ya masuk gaya. Arjuna ini Pramesti Batara Guru masuk gaya.
Eyang minta bantuan sebab Eyang tadi kejar pada Sidawala. Ya kudu Arjuna ini yang ngeberesin si Udel Arjuna. Siap Eyang. Tahu bahwa sifatnya si Raya Pan Pramesti Batara Guru juga gak ada kekuatan. Tapi gimana Udel teh masih ada bapaknya. Kita minta bantuan pada Ki Lurah Semar Bandanaya. Ya mangga atuh kakak. Jangan sampai kejadian kita ditangkap Pramesti Batara Guru ditangkap. Mangga ayo mari kita tunggu yang langsung. Dawala nyerang kayangan jagat Suralaya. Ya tentu tiap-tiap diserang juga ada masalahnya, ada persoalannya. Ya persoalan teh salah diri kaula, utus pasukan, utus pati Purba Manik ngambil layang Jamus. Ngan itu teh pati jadi ngambil layang Jamus, ngaku-ngaku si Udel. Kurang ajar kalau gitu lain. Ya jangan lagi sifatnya dihukum, dibunuh, diri kaula siap. Maafin saya kakak. Mana si Udel? Pasti bakal datang sebab tujuannya mau tangkap diri kaula. Mundur. Batara Guru udah terima salah. Tambah sifatnya diri kita yang maha kuasa aja, kita umatnya salahnya banyak, masih diampunin kalau emang berampun. Oh jadi Semar mau nolongin Batara Guru, boleh Mar. Jangan lagi sifatnya Batara Guru, lu dah Guru. Jangan songong itu teh orang tua juga kalau lagi benar ini lagi salah dia. Pengen disumpahin sama para bekok, udah deh. Kesalahan Pramesti Batara Guru, kalau emang kira-kira Batara Guru nggak minta maaf, bapak juga bakal nuntut pada Batara Guru. Habis saudara udah minta maaf, maafin saya Dawala. Bismillahirrahmanirrahim. Parang bengkok mau ke jalan Mas di Semar. Iya benar. Dipakai bengkok. Jalan Semar. Barang parangnya biar bengkok. Dipakai bengkok. Ulangin lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Parang bengkok, dipakai bengkok, nggak dipakai bong. Kapal Mar, ini kejadian si Udel udah beresin urusan. Ya,
Rupanya urusan kita sampai di sini dulu. Jam berkah selamat Saiful Hajat, berkah selamat yang nonton, berkah selamat yang ditonton. Mari kita berkah selamat bersama-sama. Cerita kami bacakan pengulang, asal wetan pulang wetan, asal kidul pulang kidul, asal ngalor pulang ngalor, asal ngulon pulang ngulon. Kebang politik sidoaran sari-sari tutup lawang sigut.